kebersihannya. Nah, untuk itu sudah terpenuhi dari 10 tahun. Ternyata sesi yang lain itu belum bisa terpenuhi dari kelompok yang lain. Akhirnya kita ambilkan dari Hizbul-Waton juga. Luar biasa. Nah, ini patut kita berbangga karena kita diamanahi, apalagi seperti yang kita tahu Undang-Undang KW yang ke-1 bahwa pandu Hizbul-Waton itu dapat dipercaya. Jadi kalau kita dapat amanah, ya kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini Bunda ingin sampaikan untuk konsep job desk dari Duta Pertama Bersih. Nah, ini kita ada pramuktamar, ada pelaksanaan muktamar dan pasca muktamar. Pramuktamar itu apa? Pramuktamar itu adalah event-event yang harus kita kawal juga. Untuk karenanya tidak ditempatkan pada saat event. Event itu tiap pekan ada. Besok Sabtu tanggal 1 Oktober itu kita ada apel kesiapan muktamar. Ada 15% dari Duta Muktamar Bersih. Kami namakan yang dari Hizbul-Waton khusus yang menangani kebersihan ini kita namakan Duta Muktamar Bersih. Nah, pada saat apel kesiapan 15% ini kita minta khusus dari Warga Solo. Jadi tiap pekan itu dari DSD, dari anak-anak Hizbul-Waton di Warga Solo kita gerakkan, gitu ya. Jadi kalian alhamdulillah tidak diikutkan untuk tiap event. Coba kalau tiap event, kemarin Gowes kemarin luar biasa banget. Sebagai harapan itu dan yang diterjunkan 60% yang istilahnya Ramadan Dahlan Rais, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sapu jagatnya Muhammadiyah itu ada di Hizbul-Waton. Masya Allah, beliau sampai mengatakan bukan sapu bersilah, tapi sapu jagat. Nah, kata-kata beliau itu kita pegang ya, bahwa kita itu diamanai sampai seperti itu. Untuk itu di Pramuktamar ini nanti ada event lagi. Selain apel tanggal 1, tanggal 8 ada tablik akbar yang melibatkan sekitar 7.000 sampai 10.000 di auditorium Ahmad Dahlan UMS. Tapi juga bisa kalian saksikan karena tidak diterjunkan, semua dikembalikan ke Warga Solo untuk melibatkan 104 personal dari Hizbul-Waton. Kalian bisa melihat secara daring, bisa bergabung secara daring, tapi bisa juga datang ke auditorium. Ya, pembicaranya, nah ini pembicaranya beliau orang-orang hebat. Salah satu itu adalah pimpinan kita, pimpinan Pusat Muhammadiyah, ketuanya langsung Bapak Profesor Haidar Nasir. Kemudian ada Ustadz Adi Hidayat, ya. Ini Ustadz kita ini luar biasa. Kalau kita ikut kajiannya pasti akan adanya senang dan senang. Tidak bosan untuk mendengarkan beliau memberi kajian. Kemudian juga Ketua Tim Penerima Muktamar, yaitu Profesor Sofyan Hadid MSI, ya. Nah, selanjutnya pada pelaksanaan muktamar
Muktamar itu pembukaannya tanggal 19 November. Tetapi kita itu pelaksanaan muktamar itu kalau dilihat dengan kegiatannya dilaksanakan mulai tanggal 17, diakhiri sampai 21. Kenapa tanggal 17 sampai 21? Karena itu adalah kegiatan tim Bazar Muktamar. Tim Bazar Muktamar itu tanggal 17 sudah dibuka sampai tanggal 21. Dan penggembira insya Allah seluruh Indonesia. Dan yang berdatangan itu sebelum Muktamar tanggal 15-16 mereka sudah sampai di Solo. Bahkan dari Makassar, Sulawesi itu tanggal 15 sudah sampai di Solo. Sulawesi itu menyamar 7 kapal besar dengan bis yang akan membawa itu jumlahnya ratusan. Ini luar biasa. Bis sekaligus kapal. Nah ini dan ini perlu diketahui ya, muktamar ini berlangsung di Solo yang sebelumnya muktamar itu harusnya sebelumnya dilaksanakan tahun 1982, tapi mundur 2 tahun jadi 1984. Nah saat ini sudah 37 tahun ya. 37 tahun kita menunggu untuk kembali ke Solo. Menunggu ke Solo itu 37 tahun 1984, kemudian harusnya 2020. Yang menarik di sini ini mundur lagi 2 tahun. Dulu itu sudah pernah mundur, ini mundur lagi. Luar biasa. Adanya cuma di Solo. Di mana-mana selalu tepat. Tapi saat di Solo ini ada kemunduran 2 tahun. Kalau yang sekarang kemundurannya ada karena pandemi.